ada ulama yang mengadu domba. Innalillah. Tapi kalau saya merasa ini bukan ulama, ini hanya orang yang berpakaian dengan pakaian ulama. Jadi ada orang-orang yang pakai serban, pakai jubah, tapi kerjaannya mengadu domba orang lain, ya, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Dia ceramah tetapi mengadu domba jamaahnya, ya. Ini namimah, perbuatan adu domba ini bisa menghilangkan atau menghanguskan pahala orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah. Begitu juga bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar sampai di akhir Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Malim Mudo juga minta doa, ya. Udah 3 hari sakit gigi. Sakit gigi luar biasa. Ada lagunya itu, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Tapi kalau Malim Mudo, ya Allah, nggak tahan, sakit betul, sakit gigi, ya. Nggak apa-apalah sakit hati, asal jangan sakit gigi, sakit betul. Kita doanya semoga sehat nih, sebelah kanan nih sakit. Mari juga kita berdoa untuk negara kita, agar negara kita selalu dijaga dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, pastinya kita tidak ingin agar puasa kita berlalu sia-sia. Maksudnya apa? Kita yang menahan segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, dari mulai terbitnya fajar di waktu subuh sampai terbenamnya matahari, pastinya tidak ingin puasa kita tidak bernilai apa-apa, tidak mendapatkan pahala sedikit pun, kecuali yang kita dapatkan dari puasa kita itu hanyalah rasa lapar dan rasa haus saja. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak daripada orang yang menjalankan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan hanya rasa dahaga saja. Lapar dan haus saja. Puasa yang bagaimana yang tidak mendapatkan nilai pahala kecuali hanya rasa lapar dan haus saja? Ternyata para ulama telah membahas masalah ini. Orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar, hanya rasa haus. Ialah orang yang hanya menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi tidak menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Tidak menahan mulutnya dari menghibah orang lain. Tidak menahan mulutnya dari mengadu domba orang lain. Apalagi sekarang, ya, ini zaman canggih. Untuk mengadu domba orang, kita tidak perlu datang ke rumahnya, ya. Kita cukup buka handphone kita, buat berita hoax dan lain sebagainya. Sebagaimana yang hari ini terjadi, banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita diadu domba hanya karena melihat status-status Facebook misalnya, melihat berita WhatsApp misalnya,
dan lain sebagainya. Dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengadu domba kita sesama anak bangsa. Jadi orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang sifatnya maksiat, tetapi dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima dan lain sebagainya. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan dia hanya merasakan lapar dan merasakan haus saja. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsun yuftirnas shaima. Ada 5 hal yang membatalkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apa kata Rasulullah 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa orang yang sedang berpuasa? Yang pertama, Rasulullah mengatakan al-kadzibu, orang yang berdusta, orang yang menyebarkan berita hoax. Hari ini dusta tidak hanya dari mulut saja gitu ya, tapi dari berita WhatsApp kita bisa menyebarkan berita bohong, dari Facebook kita bisa menyebarkan berita bohong, dari YouTube kita bisa menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Dan pastinya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya perbuatan ini juga bisa membatalkan pahala puasa yang sedang kita kerjakan. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang senang main Facebook, senang main YouTube, senang main Instagram dan lain sebagainya, ada baiknya kita menyaring dulu berita sebelum kita share, sebelum kita sebar. Jadi saring sebelum sharing gitu ya. Kita saring dulu beritanya. Ini apa berita benar atau berita hoax, berita bohong. Jangan sampai kemudian kita menyebarkan berita bohong ya karena kita tidak hati-hati di dalam membaca sebuah berita, kemudian kita sebarkan ternyata itu berita bohong, sehingga membuat kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa akhirnya puasa kita tidak mendapatkan nilai apa-apa, ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah wal ghibah, ya, ghibah, ya, menceritakan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain kepada seseorang, ya. Ada kita punya teman, kemudian keburukan teman kita ini kita ceritakan kepada teman kita yang lain. Ini yang disebut dengan ghibah, menceritakan keburukan saudara kita kepada saudara kita yang lain. Nah, di bulan puasa ini kita tahan dulu ya. Ibu-ibu yang sedang belanja di pasar, ibu-ibu yang sedang belanja di kedai, jumpa sama ibu-ibu yang lain ya, kalau ada yang ngajak ghibah, bilang sama ibu itu, "Bu, saya sedang puasa, nanti nunggu buka." Nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Ya artinya kalau kita bisa menahan untuk tidak ghibah di waktu puasa, sebaiknya seterusnya sampai kapanpun kita bisa menahan mulut kita untuk tidak menghibah saudara kita. Tetapi yang pastinya di saat puasa jangan sampai kita menghibah saudara kita sehingga nantinya puasa kita sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan wan namimah. Ya, apa itu namimah? Mengadu domba. Sebagaimana kata Bung Roma Irama pastinya di dalam syair ya, bait-bait syairnya, adu domba, mengadu domba. Sikit-sikit tahulah saya. Jadi mengadu domba. Ya ini, ya Allah, luar biasa saya lihat di Facebook, ulama dengan ulama diadu domba. Ada ulama yang mengadu domba. Innalillah. Tapi kalau saya merasa ini bukan ulama, ini hanya orang yang berpakaian dengan pakaian ulama. Jadi ada orang-orang yang pakai serban, pakai jubah, tapi kerjaannya mengadu domba orang lain.
ya, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Dia ceramah tetapi mengadu domba jamaahnya, ya. Ini namimah, perbuatan adu domba ini bisa menghilangkan atau menghanguskan pahala orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita juga yang punya Facebook, yang punya YouTube, yang punya Instagram, tolong stop ya, adu domba. Malimudo sangat banyak melihat di Facebook ya, di YouTube dan lain sebagainya, status teman-teman kita yang mengadu domba, bahkan ulama diadu domba. Innalillah ya. Ulama itu diadu domba, habaib diadu domba. Nauzubillahi min zalik. Kita stop itu ya, kita stop. Kemudian Rasulullah mengatakan wal yaminul kadzibah. Ya. Bersumpah dengan sumpah palsu, dengan sumpah bohong. Ini juga ya yang dikatakan oleh Rasulullah bisa membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa membatalkan pahala puasa kita adalah wan nadharu bisyahwatin, memandang sesuatu dengan syahwat. Ya, kita lagi beli bukaan, ya memang awalnya nggak sengaja, awalnya kelihatan ada orang sedang lewat pakai rok itu pendek ya, kelihatan pahanya, terus kita awalnya lihatnya nggak sengaja, tapi kok enak gitu dipandangin terus gitu. Itu namanya memandang dengan syahwat. Ya tidak hanya itu, terkadang yang namanya syahwat ini ya itu kembali kepada diri kita lah. Ada kadang orang memandang sesuatu itu biasa-biasa saja. Ada yang orang melihat sesuatu padahal sudah nutup aurat, sudah pakai jilbab, ditutup semuanya, tapi tetap dipandang dengan pandangan syahwat ya. Kembali kepada kita lah masing-masing. Terlihat kita sesuatu, setidaknya kita pandang sesuatu itu dengan tidak membangkitkan syahwat kita. Inilah hal-hal yang kata Rasulullah, apabila seseorang berpuasa bisa membatalkan pahala puasanya. Semoga kita bisa menjaga anggota tubuh kita agar puasa kita bisa mendapatkan nilai daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya nilai yang berlipat-lipat ya, nilai yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga besok kita bisa berjumpa kembali, dan sekali lagi Malimudo minta doanya semoga sakit gigi ini terobati ya, sembuh. Ini alhamdulillah bisa bertatap muka kembali dengan sahabat-sahabat Malimudo. Alhamdulillah ini lancar gitu, baik giginya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.